Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan isi dari buku Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia karya Ajip Rosid. Dan buku ini sebenarnya semacam peta ringkas yang menggambarkan perkembangan sastra Indonesia dari tahun 1900 hingga tahun 1968. Dan Ajip Rosidi menulis buku ini dengan gaya yang cukup sistematis. Dia membagi sejarah sastra Indonesia ke dalam dua bagian besar, yakni pada masa kelahiran dan juga pada masa perkembangan. Pada masa kelahiran, pada tahun 1900 sampai 1945, di periode awal ini, sastra Indonesia masih sangat terpengaruh oleh kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Kita tahu bahwa waktu itu ada lembaga bernama Balai Pustaka yang dibentuk untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat. Tapi, bacaan yang diterbitkan sangat dikontrol dan isinya pun cenderung mendidik ala Belanda. Nah, di luar Balai Pustaka juga muncul apa yang disebut Ajip sebagai bacaan liar. Nah, bacaan liar ini maksudnya tuh biasanya gayanya tuh lebih bebas, tidak di bawah kontrol pemerintah. Lalu masuk pada tahun 1930-an, muncul majalah Pujangga Baru yang sangat penting dalam sejarah sastra kita. Di sini semangat nasionalisme dan pencarian identitas Indonesia lewat sastra mulai kuat terasa. Tokoh-tokoh penting seperti Sanusi Pame dan Amir Hamzah muncul di angkatan ini. Lalu pada saat Jepang masuk ke Indonesia, yakni pada tahun 1942 sampai 1945, sastra juga berubah arah. Jepang memanfaatkan dunia sastra sebagai alat propaganda. Tapi menariknya, di masa ini juga banyak penulis muda yang mulai menulis dengan semangat kebangsaan yang lebih kuat. Lalu kita masuk pada masa perkembangan, yakni pada tahun 1945 sampai 1968. Setelah kemerdekaan, sastra Indonesia makin berkembang. Inilah masa munculnya Angkatan 45, yang salah satu tokoh paling terkenalnya adalah Chairil Anwar. Puisi-puisi mereka lebih ekspresif, jujur, dan kadang terkesan memberontak. Lalu kita masuk pada awal 1950-an. Sastra sempat mengalami masa krisis. Banyak karya yang muncul lewat majalah, tapi kualitas dan arah sastra saat itu agak kabur. Lalu di awal 1960-an, muncul perdebatan besar antara kedua kubu sastrawan. Di satu sisi ada kelompok Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang dekat dengan ideologi kiri dan mendukung konsep sastra untuk rakyat. Lalu pada kubu lainnya, yakni ada Manifest Kebudayaan atau Manikebu yang menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dalam berkarya. Nah, konflik ini gak cuma soal pandangan sastra, tapi juga nyambung ke politik. Dan karena buku ini ditulis setelah peristiwa G30S 1965, Ajip Rosidi cenderung berpihak ke Manikebu. Jadi kalau kita membaca bukunya akan terasa bagaimana Ajip mengkritik keras karya-karya yang dianggap terlalu politis, seperti yang dihasilkan oleh kubu Lekra. Balai Pustaka adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan, percetakan, dan multimedia. Balai Pustaka didirikan dengan nama Komisi untuk Bacaan Rakyat atau Komisi for the Volkshoek oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 15 Agustus tahun 1908, yang pada tahun 1917 berubah nama menjadi Balai Pustaka. Lembaga itu berada di bawah naungan Biro Penasihat Urusan Pribumi yang termasuk ke dalam Departemen Pendidikan dan Keagamaan. Untuk memahami kenapa Balai Pustaka ini didirikan, kita perlu melihat konteks sejarah sastra pada tahun itu, yaitu pada awal abad ke-20. Muncul gerakan kebangkitan nasional di kalangan pribumi yang mulai memperjuangkan pendidikan, hak-hak politik, dan kesadaran kebangsaan. Bersamaan dengan itu, surat kabar dan buku-buku mulai tersebar luas dan banyak diantaranya memuat gagasan yang dianggap radikal oleh pemerintah kolonial. Pemerintah Belanda khawatir bahwa literatur semacam itu dapat membangkitkan perlawanan dan semangat nasionalisme. Sebagai respon, pemerintah kolonial mendirikan kantor For the Volkshoek sebagai cara untuk mengendalikan dan menyaring bacaan rakyat, sekaligus untuk mendidik masyarakat pribumi melalui bacaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh pemerintah. Bacaan yang diterbitkan cenderung bersifat moralistik, konservatif, dan menghindari tema-tema yang mengandung unsur perlawanan politik. Masa kejayaan Balai Pustaka terjadi pada era 1920-an sampai 1930-an, ketika banyak karya sastra modern Indonesia pertama kali muncul melalui lembaga ini. Beberapa karya penting yang diterbitkan Balai Pustaka dan menjadi tonggak dalam sejarah sastra yaitu ada Azab dan Sangsara dan sebagainya. Karya-karya ini dikenal sebagai bagian dari sastra Balai Pustaka, sebuah istilah yang merujuk pada karakteristik sastra yang terbit dari lembaga ini. Ciri khasnya yaitu penggunaan bahasa Melayu yang baku, cerita dengan nilai moral yang tinggi, dan karakter tunduk pada norma masyarakat. Namun, Balai Pustaka ini tidak lepas dari kritik, karena berada di bawah kendali pemerintah kolonial. Lembaga ini membatasi tema-tema yang terlalu kritis, serta mengontrol isi tulisan pada para pengarang. Nah, hal ini membuat sebagian kalangan menyebut sastra Balai Pustaka ini sebagai sastra yang jinak dan tunduk pada kekuasaan.
Setelah Indonesia merdeka, Balai Pustaka tidak dibubarkan, justru lembaga ini tetap eksis dan menjadi penerbit nasional milik negara, di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka ini terus menerbitkan buku-buku pelajaran, buku anak-anak, kamus, dan karya sastra Indonesia yang modern. Balai Pustaka juga terus mendukung penulis-penulis muda dan memperkenalkan karya sastra daerah ke panggung nasional. Dengan segala sejarah panjangnya, Balai Pustaka telah menjadi simbol perkembangan dunia penerbitan dan literasi di Indonesia. Ini adalah Sri Pustaka. Apa itu Sri Pustaka? Sri Pustaka merupakan salah satu majalah yang diterbitkan pada tahun 1918. Majalah Sri Pustaka ini berisikan berita-berita aktual baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, majalah Sri Pustaka ini juga berisikan cerita bersambung, hikayat, serta syair-syair lama. Kritik sastra sederhana juga pernah muncul dalam majalah Sri Pustaka ini, tepatnya pada tahun 1923, yaitu kritik sastra terhadap buku Sunda karya R. Memet Sastra Hadi Prawira Saribanon. Kemudian sejak tahun 1926, majalah ini diterbitkan 2 kali seminggu dan berisikan berita-berita aktual baik dari dalam maupun luar negeri, penerangan bagi penduduk pribumi tentang peristiwa dalam negeri, ilmu pengetahuan, dan karya-karya sastra lainnya. Kemudian saat tahun 1931, ini merupakan tahun terakhir kali majalah Sri Pustaka diterbitkan dan hanya menjadi lampiran di majalah Panji Pustaka saja sampai tahun 1938. Selanjutnya adalah Mustika Romans. Mustika Romans merupakan salah satu majalah yang didirikan oleh Kwe Tek Hwai, seorang penulis dan tokoh intelektual di Indonesia. Majalah Mustika Romans ini diterbitkan pada tahun 1930 sampai 1932. Majalah Mustika Romans ini merupakan majalah perubahan nama dari yang sebelumnya bernama Majalah Mustika Panorama. Mustika Romans berisi karya-karya dari Kwe Tek Hwai dan rekan-rekannya. Majalah ini banyak membahas tentang filsafat, agama, kebatinan, dan sejarah. Beberapa karyanya yang dimuat dalam majalah ini antara lain bayangan dari kehidupan yang lalu. Selanjutnya yaitu Sajak-Sajak Yamin dan Rustam Effendi. Dalam majalah Jong Sumatera tahun 1920 dimuat sebuah sajak 9 seuntai dengan Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air. Antara tahun 1920 hingga 1922, Yamin banyak menulis sajak-sajak lirika. Kebanyakan berupa pujian-pujian terhadap tanah air dan bahasa bundanya, sebuah sejarahnya yang berjudul Bahasa Bangsa, melukiskan perasaannya tentang tiada bahasa, bangsa pun hilang. Pada tahun 1922, sajak Tanah Air yang semula terdiri dari 3 bait dan dimuat dalam Jong Sumatera tahun 1920 itu kemudian diterbitkan bersama tambahannya menjadi sebuah buku kecil. Judulnya Tanah Air. Dipersembahkan untuk penyairnya untuk menyongsong peringatan 5 tahun berdirinya perkumpulan Jong Sumatera Pun. Penyair yang sezaman dengan Yamin yang juga sadar akan tugasnya untuk berjuang guna kemerdekaan bangsanya ialah Rustam Effendi. Rustam Effendi menulis 2 buah buku, yaitu Bebasari tahun 1924 dan Percikan Permenungan tahun 1926. Bebasari ialah sebuah drama bersajak mengisahkan perjuangan seorang pemuda yang membebaskan kekasihnya dari cengkraman keserakahan raksasa. Drama ini merupakan sebuah perambangan atau simbolik dari cita-cita pengarangnya. Agaknya jelas dari judulnya yang mengandung perkataan bebas. Maksud dari itu adalah kekasih yang hendak dibebaskan si pemuda merupakan perlambangan dari tanah air yang berada di tangan penjajah. Dari segi sejarah sastra Indonesia, buku ini penting sekali karena merupakan sandiwara pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia dalam bentuk sajak. Bukunya yang lain yaitu Percikan Permenungan merupakan sebuah kumpulan sajak. Nah, sajak-sajak yang dimuat dalam kumpulan ini merupakan percobaan-percobaan berani yang dilakukan oleh Rustam Effendi dalam menulis puisi Indonesia yang sedapat mungkin lepas dari tradisi sastra Melayu. Namun, ada juga sajak yang menggambarkan sikap penyair, melihat bangsanya yang berada dalam cengkraman penjajah. Misalnya dalam sajak yang berjudul Mengeluh. Di dalam sajak ini, penyair Rustam Effendi menyajikan perjuangan bangsanya merebut kemerdekaan. Pada masa awal abad ke-20, muncul sejumlah karya sastra berbahasa Indonesia yang menggambarkan kegelisahan sosial, budaya, dan psikologis masyarakat Bumiputra. Di balik cerita-cerita yang tampak sederhana, tersembunyi obsesi mendalam para pengarang terhadap perubahan sosial. Mereka tidak hanya menulis cerita, tetapi berusaha menggugat norma, adat, dan kondisi kolonial yang membelenggu. Obsesi dalam konteks ini berarti dorongan kuat untuk mengubah realitas sosial, untuk menyuarakan gagasan baru melalui sastra.
Mereka menulis dengan harapan bisa membentuk cara berpikir masyarakat, terutama terkait konflik antara nilai lama yakni adat atau tradisi, dan nilai-nilai baru seperti modernitas, pendidikan, serta emansipasi. Berikut beberapa tokoh dengan novel-novelnya yang terkenal pada masa itu, yaitu yang pertama ada Mara Rusli dengan bukunya yang berjudul Siti Nurbaya. Obsesi utamanya adalah pembebasan individu dari tekanan adat dan otoritas orang tua. Ia menggambarkan penderitaan perempuan dalam sistem kawin paksa, dan bagaimana cinta dan logika sering dikorbankan demi adat. Tokohnya, yaitu Siti Nurbaya, adalah simbol korban budaya patriarkis yang tidak berpihak pada perempuan. Kemudian yang berikutnya ada Abdul Muiz dengan bukunya yang berjudul Salah Asuhan. Ia mengangkat tema krisis identitas kaum terpelajar. Obsesi Muiz adalah memperlihatkan kegagalan asimilasi budaya barat oleh Bumiputra yang tak punya akar kuat. Tokoh Hanafi yang terjebak antara timur dan barat menjadi cermin kepribadian bangsa yang limbung pada saat itu. Selanjutnya ada Merari Siregar dengan bukunya yang berjudul Azab dan Sengsara. Ia terobsesi pada keadilan sosial dan hak perempuan, terutama dalam hal pernikahan. Novel ini adalah suara awal dalam sastra Indonesia yang memprotes kawin paksa dan ketidakadilan terhadap perempuan. Semua pengarang ini memiliki satu benang merah, yakni menulis karena gelisah, ingin mengubah cara pikir masyarakat, meskipun mereka masih hidup dalam batas sensor kolonial dan nilai moral masyarakat saat itu. Menceritakan tentang Hanafi sebagai tokoh utama seorang Bumiputra yang kebarat-baratan, yang mencintai wanita bangsa barat, yang menjunjung tinggi budaya barat, serta tidak mau mengakui dirinya sebagai Bumiputra, dan sempat berselisih paham dengan sang ibunda yang merupakan orang Melayu, di mana benturan kebudayaan dalam cerita ini dijadikan pokok bahasan utama, di mana ibunda Hanafi merupakan representasi dari pemegang kebudayaan Timur, sedangkan Hanafi merupakan representasi dari pemegang kebudayaan Barat. Awalnya Hanafi ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, akan tetapi pernikahan campuran antara pribumi dan kolonial masih dianggap hal yang bertentangan dengan adat. Ketika keinginan Qori ditolak oleh ayahnya, ia pergi ke Jakarta dan memutuskan hubungannya dengan Hanafi. Hanafi menikahi perempuan pilihan ibunya. Pada kesempatan Hanafi pergi ke Jakarta, ia bertemu dengan Qori dan memperjuangkan cintanya pada Qori. Hingga akhirnya mereka bisa menikah dan Hanafi menceraikan istrinya di Minang. Kemudian berganti namanya menjadi Christian Han dan sesuai dengan keputusan pengadilan ia kini sederajat dengan Qori yang merupakan orang Belanda. Pada masa awal sastra modern Indonesia, Balai Pustaka menjadi lembaga penerbit penting yang membuka ruang bagi munculnya suara-suara baru, termasuk suara perempuan. Salah satu karya langka namun bersejarah adalah Kehilangan Mestika, roman karya Hamidah, seorang penulis perempuan yang berkarya di tengah dominasi penulis laki-laki pada zamannya. Diterbitkan sekitar tahun 1935, Kehilangan Mestika bukan hanya sebuah kisah fiksi, melainkan cermin dari pergolakan batin dan tekanan sosial yang dihadapi perempuan Bumiputra di masa kolonial. Roman ini mengangkat tema kehilangan, baik secara fisik maupun simbolik, melalui tokoh utama yang mengalami kehilangan benda berharga bernama Mestika, yang juga menjadi lambang nilai-nilai moral, kehormatan, dan jati diri perempuan. Hamidah menulis dengan gaya bahasa yang lembut namun menyiratkan kritik sosial yang tajam. Ia mempertanyakan norma-norma patriarkal, menyoroti ketimpangan peran gender, dan menggambarkan perjuangan batin perempuan yang berusaha mempertahankan harga diri di tengah tekanan adat dan budaya kolonial. Kehilangan Mestika menjadi bukti bahwa pada era Balai Pustaka, suara perempuan mulai mendapat tempat meski masih terbatas. Roman ini tidak hanya bernilai sastra, tetapi juga menjadi arsip penting dalam sejarah emansipasi dan kesadaran gender dalam sastra Indonesia. Melalui karya seperti Kehilangan Mestika, kita diajak menengok kembali suara-suara yang nyaris terlupakan, suara-suara yang merekam jerit sunyi perempuan Indonesia di tengah pergulatan zaman. Sebuah karya kecil, tapi bernilai besar dalam perjalanan sastra dan kesadaran bangsa kita. Blora, Tanah Jawa. Di sini kau lahir untuk dilupakan. Bermula dari rumah kenangan, seorang ibu mengajarkan padamu, jadilah manusia bebas, jadi majikan bagi dirimu sendiri, tapi jangan melanggar hak orang lain.
Film dokumenter Mendengar si Bisu Bernyanyi menyoroti sosok Pramudia Anantatur sebagai sastrawan yang mandiri dan bebas. Ia dikenal sebagai penulis besar Indonesia yang karya-karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa dan sangat berpengaruh dalam sejarah sastra. Pandangan hidupnya yang individualis dan berani membentuk gaya serta isi tulisannya yang khas dan tak tunduk pada kekuasaan manapun. Sementara itu, Balai Pustaka merupakan tonggak awal sastra Indonesia modern, namun bersifat sangat terkontrol. Karya-karya yang diterbitkan harus melalui seleksi ketat dan tidak boleh bersifat kontroversial atau mengkritik penguasa. Tradisi Balai Pustaka cenderung mempromosikan romantisme dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami, namun mengorbankan kebebasan berekspresi dalam sastra. Pramudia Anantatur menolak keterbatasan semacam itu. Ia sering dituduh berpihak pada ideologi kiri karena keterlibatannya dengan Laikra. Namun, tetap teguh dengan pendiriannya bahwa dirinya adalah dirinya sendiri. Pram adalah Pram. Sikap ini menunjukkan semangat eksistensialis yang menolak pengekangan terhadap kebebasan berpikir. Dalam sejarah sastra Indonesia, Pram tampil sebagai penantang tradisi yang membuka jalan bagi sastra yang lebih luas dan kritis. Novel Siti Nurbaya, karya Mara Rusli yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1922, memiliki kaitan historis dengan peristiwa pemberontakan pajak pada tahun 1908 di Minangkabau. Meskipun tidak diangkat secara langsung, latar sosial dan konflik dalam novel mencerminkan ketegangan yang terjadi akibat ketidakadilan ekonomi dan dominasi kekuasaan kolonial pada masa itu. Konflik dalam novel, terutama antara tokoh Nurbaya, Syamsul Bahri, dan Datuk Maringgi, menggambarkan ketimpangan sosial yang serupa dengan keresahan masyarakat Minang terhadap pajak kolonial. Datuk Maringgi sebagai tokoh penguasa tradisional yang bekerja sama dengan kepentingan kolonial menjadi simbol penindasan ekonomi yang dihadapi rakyat. Novel Apa Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan, karya Nur Sultan Iskandar yang diterbitkan pada tahun 1923, mengisahkan perjuangan Ani, seorang perempuan di masyarakat Minangkabau yang hidup dalam sistem patriarki dan adat ketat. Ani ingin melanjutkan sekolah dan menentukan nasibnya sendiri, tapi dipaksa menikah muda oleh keluarganya demi menjaga kehormatan keluarga. Konflik ini menggambarkan ketidakadilan gender dan tekanan sosial yang mengekang perempuan di mana suara mereka sering diabaikan demi norma adat dan kehendak orang tua. Fakta langka dalam novel ini adalah peran Mama Dato Hitam, seorang tokoh perempuan yang dihormati dan berkuasa dalam adat Minangkabau, yang memberikan pendidikan dan budi pekerti serta menentang pernikahan usia muda. Ia menjadi figur penting yang menyuarakan belas kasihan dan keadilan terhadap perempuan dalam tatanan sosial yang patriarkal. Konteks sosial budaya saat itu sangat dipengaruhi oleh adat Minangkabau yang kuat di mana perempuan harus tunduk pada keputusan keluarga dan masyarakat. Terutama dalam hal pernikahan, sistem patriarki dan nilai agama Islam yang konservatif memperkuat norma tersebut, sehingga perempuan sulit mendapatkan kebebasan dan kesetaraan. Kaitan novel ini dengan Pujangga Baru terletak pada semangat pembaruan dan kritik sosial yang diusung oleh gerakan sastra tersebut. Pujangga Baru mendorong pengembangan sastra yang mengangkat isu sosial dan budaya, termasuk kesetaraan gender dan kritik terhadap adat yang mengekang perempuan. Novel ini mencerminkan pergolakan batin dan kritik terhadap ketidakadilan sosial yang sejalan dengan idealisme Pujangga Baru dalam memperjuangkan modernitas dan kesetaraan. Sementara itu, kaitan dengan Balai Pustaka adalah bahwa novel ini diterbitkan pada masa awal perkembangan sastra Indonesia modern yang didukung oleh Balai Pustaka sebagai lembaga penerbitan resmi kolonial Belanda. Balai Pustaka berperan dalam menyebarkan karya sastra yang mengangkat tema sosial dan budaya lokal, termasuk kritik terhadap adat dan ketidaksetaraan gender, sehingga novel ini menjadi bagian dari upaya literasi dan pendidikan masyarakat pada masa itu. Masa kemunduran Balai Pustaka pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada tahun 1942, ketika Jepang menguasai wilayah Indonesia menggantikan pemerintah kolonial Belanda, Balai Pustaka mengalami masa yang penuh tantangan. Pemerintah pendudukan Jepang menerapkan kebijakan ketat terhadap semua bentuk media dan penerbitan yang ada, termasuk Balai Pustaka. Operasional penerbitan Balai Pustaka dihentikan sementara waktu sebagai bagian dari strategi pengendalian informasi dan propaganda Jepang. Banyak buku yang diterbitkan sebelumnya oleh Balai Pustaka dilarang beredar karena dianggap tidak sesuai dengan ideologi baru atau dianggap mengandung pengaruh kolonial Belanda yang ingin dihapus.
Masa pendudukan Jepang ini menandai kemunduran aktivitas Balai Pustaka yang sebelumnya menjadi pusat penyebaran literatur Melayu dan Jawa serta buku-buku pendidikan untuk masyarakat pribumi. Namun, periode ini juga menjadi sebuah titik balik dalam sejarah penerbitan Indonesia karena membuka peluang bagi literatur dan budaya Indonesia untuk berkembang secara mandiri setelah kemerdekaan. Meskipun penerbitan resmi hampir berhenti, perlawanan budaya dan sastra mulai tumbuh secara bawah tanah, membentuk fondasi untuk kebangkitan sastra nasional yang lebih bebas dan merdeka. Transformasi Balai Pustaka pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Balai Pustaka memasuki babak baru dalam sejarahnya. Dari sebuah lembaga penerbitan yang awalnya dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, Balai Pustaka bertransformasi menjadi sebuah perusahaan penerbitan nasional yang berperan penting dalam pembangunan budaya dan literasi bangsa Indonesia. Balai Pustaka mengambil peran strategis dalam melestarikan karya-karya sastra Indonesia klasik yang diterbitkan selama masa kolonial, sekaligus mendorong penerbitan karya-karya baru yang menggambarkan semangat kemerdekaan dan identitas nasional. Pada era ini, Balai Pustaka berfungsi sebagai penjaga warisan sastra dan bahasa Indonesia yang menjadi alat pemersatu bangsa. Selain menerbitkan novel, puisi, dan cerita rakyat, Balai Pustaka juga mulai mencetak buku-buku pendidikan yang mendukung sistem pendidikan nasional yang sedang dibangun. Transformasi ini menunjukkan bagaimana Balai Pustaka berhasil beradaptasi dari alat kontrol budaya kolonial menjadi pelopor pengembangan sastra dan kebudayaan Indonesia yang merdeka dan progresif.